wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa berkumpul kembali, bisa mengikuti pengajian kita pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ali Nurul Haq MA dengan tema keutamaan silaturahim dan bahaya memutuskannya. Sabtu malam Ahad 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 25 Desember 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan calon kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pengajian kita pada hari ini. Saya akan disampaikan oleh Ustaz. Apa tuh Ustaz? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Reza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati seluruh dari tim manajemen NRA Group, mobil khusus Bu Haja Imamwati Asrul Aziz Tabang dan Mas Reza. Kemudian yang saya hormati para jemaah yang ikut hadir di malam ini pada pengajian rutin kita Zoom online. Ibu bersyukur ya, malam Ahad ini mungkin banyak yang liburan ya, banyak yang sedang menikmati liburan di puncak. Tadi saya ke Bandung cukup macet ya, karena memang banyak yang sedang berlibur akhir tahun, ya, di mana mereka disayangkan banyak yang di akhir tahun ini juga melakukan hal-hal yang mubadir namanya, membuat harta yang tidak sedikit dimubadirkan demi menyambut tahun baru. Juga kadang umat Islam juga banyak yang bertasabuh namanya Mas Reza, mengikut-ngikut cara-cara kegiatan menyambut tahun baru dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang berbahaya, sebab man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang bertasabuh mengikuti cara-cara dari orang-orang kafir, itu cara hidupnya, cara gayanya, cara-cara merayakan hari raya, fahuwa minhum, maka ini termasuk dari golongannya. Jadi sangat ditakutkan akan merusak akidah kita. Kemudian ini lagi juga 25 Desember adalah diperingati hari raya kaum Nasrani, yaitu dengan mengadakan mereka hari raya Natal, dan tidak sedikit umat Islam yang juga demi mengatasnamakan toleransi mengucapkan, padahal ini sangat merusak akidah tentunya. Ya, kita memang bersilaturahim baik dengan mereka, tapi ada batasan-batasan. Kalau bersilaturahim dengan yang tidak seakidah, ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak tahu dan itu bisa merusak akidah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat sakral, yang memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-isbat. Ketika bilang la ilaha illallah, ada dua rukun. Satu, kita menghilangkan seluruh keyakinan terhadap Tuhan selain Allah. Lalu menetapkan illallah, kecuali Allah. Nah, kita meyakini Allah satu-satunya, Tuhan yang esa.
tiada ilah selain Allah. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid. Disampaikan juga bahwa Allah hanya satu, tidak ada tiga. Kemudian di dalam surat surat Al-Maidah surat 5 ayat 72 juga Allah menegaskan laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullah rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, atau Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, bahwa berkata Al-Masih, sembah kepada Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, di situ disampaikan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, sungguh dia telah kafir. Nah, ketika kita mengucapkan selamat pada hari raya Natal dan itu diyakini oleh kaum Nasrani sebagai hari kelahiran Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai Tuhan, ya, di antara Tuhan yang tiga, maka kita akan merusak akidah kita. Ucapan selamat itu kita sangat setuju, biasanya ikut bergembira, ikut menyetujui dan mengakui. Ketika ada seorang yang naik jabatan, kita bilang, selamat ya Pak. Berarti kita mengakui dan ikut senang atas naik jabatannya. Kemudian ketika ada orang yang sukses, kita bilang selamat atas kesuksesan. Jadi ucapan selamat itu bukan hanya ucapan yang sekedar ucapan, tapi bisa mempengaruhi kepada, kalau disampaikan dalam ucapan Natal, akan mempengaruhi pada akidah kita. Sehingga padahal kalau kita dapat mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat, dan kematian kita diakhiri dengan kalimat itu, dakhalal jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, riwayat Bukhari Muslim, bahwa siapa yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah saat akhir hayatnya itu masuk surga. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah disampaikan man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati atau meninggal dan dia paham terhadap kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, arti paham ini adalah dia tahu ya bagaimana cara menjaganya, yaitu khususnya menjaga akidah kita jangan sampai ternodai dengan ucapan yang bisa mencelakakan kita. Bilangkan ini kan hanya sekedar ucapan. Ya, syahadat juga ucapan. Syahadat bisa menghantarkan kita ke surga. Kemudian akad nikah juga hanya ucapan, bisa menghalalkan yang haram jadi halal. Kemudian cerai juga ucapan dan bisa menjadikan haramnya hubungan suami istri sudah kata cerai. Nah, ini makanya jangan kita kita harus menjaga ucapan itu jangan sampai terlontar dan bisa merusak akidah kita. Semoga jemaah yang bisa merusak akidah, dan kita berharap di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita malam ini bisa duduk bersama dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Semoga ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu haji, pak haji, calon haji dan semua jemaah yang bergabung, semoga kita berdoa kepada Allah di malam penuh berkah. Semoga bapak ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu dijaga Allah dari setiap yang dapat menggelincirkan pada kerugian dunia dan akhirat. Dan semoga anak keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita semuanya adalah hambanya yang penuh ridho dan rahmat Allah, dan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, memang judul saya adalah tentang bagaimana menjaga ya keutamaan silaturahim dan bahayanya kalau kita sampai memutuskan silaturahim. Silaturahim adalah kewajiban yang harus kita lakukan, sebab ini adalah perintah Allah. Satu di dalam Al-Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 1 ya, disampaikan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Sampaikan di sini bahwa bertakwalah kepada Allah alladzi tasa'alu, dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain.
Kemudian wal arham, dan di sini disampaikan sambungkanlah tali silaturahim. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36 juga Allah menyampaikan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Jadi disampaikan bahwa sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya, dan berbuat baiklah. Ini perintah menyambungkan silaturahim, dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu, kepada karib kerabatmu, ya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga. Saya sudah pernah membahas tentang bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, sampai Rasul mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul zarahu, siapa yang falyukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga atau muliakan tetangga. Nah, ini adalah tentang perintah-perintah, dan banyak lagi. Silaturahim disampaikan di dalam Al-Quran, dan hukumnya adalah wajib tentunya. Nah, kalau kita memutuskannya berarti berdosa, dan berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Bapak sekalian, di antara hikmahnya tentang silaturahim itu banyak sekali. Sangat banyak ya. Di antaranya yang sering kita dengarkan yaitu yang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang berbunyi man syarrahu ayyub sallallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahim. Maka sambungkan tali silaturahim. Sudah jelas, kita semua berharap kita dimudahkan rezeki oleh Allah. Baik rezeki secara finansial ya, usaha kita dibuka oleh Allah, dimudahkan. Lebih-lebih sekarang kan sedang pandemi, ini sedang banyak kesulitan rezeki. Di antara pembuka rezeki adalah silaturahim. Saya punya salah satu contoh lah, Mas Reja. Ada jemaah saya yang usahanya cukup besar tadinya, ternyata ketika pandemi mati, luar biasa, mati. Tapi dia tidak putus asa, dia menjalin terus silaturahim dengan ke masjid-masjid, kemudian ke kantor-kantor. Apa yang dia lakukan? Menjual masker, Mas. Nah, dari jualan masker itu, dari silaturahim yang tepat terjaga, dia bisa mendatangkan banyak rezeki. Itu hebatnya. Jadi dengan kita menjalin silaturahim, insya Allah jalinan rezeki kita akan dimudahkan Allah. Coba kalau kitanya tidak punya teman, kita selalu berbuat buruk, susah, tertutup. Kita buka warung, wajah kita judes, ya, nggak ramah, ngeselin. Nah, itu juga mangpat rezekinya. Orang juga mau belanja di situ, jangan belanja di situ. Kenapa? Orangnya judes, wajahnya juga nggak ngenakin. Begitu. Saya ini salah satu kehebatan orang Chinese ya. Di dekat masjid itu ada toko-toko buku-buku. Dulu waktu saya ngajar di TPA itu, kalau ada kegiatan Ramadan kan buat kegiatan kayak cerdas cermat gitu. Hadiahnya kan itu buku tulis, Al-Qur'an dan sebagainya. Alat-alat tulis. Nah, saya beli di toko yang bukan yang pribumi ya. Kemudian suatu saat saya kekurangan uang, kurangnya sedikit, cuman 20.000. Nah itu nggak ngenakin gitu. Masa 20.000 aja nggak ada? Itu saya bilang memang nggak ada saya. Memang tadi nggak dihitung dulu. Nah itu. Tapi beberapa tahun kemudian saya kebetulan belanja di orang Cina. Sama kurang uang juga. Saya lupa 10.000 apa 20.000. Pas saya bilang, Bu, Cik, maaf kurang 20.000. Nggak apa-apa, cuma kurang 20.000. Bawa aja ini barangnya. Lah, gimana saya ngambil? Nggak usah, ntar aja kalau kesini lagi. Jadi dengan cara yang ramah itu juga memang mendatangkan rezeki. Itu silaturahmi adalah hati yang bersih sehingga menjadikan muka kita akan ceria. Kalau dengan cara ramah aja kita akan mendatangkan rezeki. Gitu. Jadi orang-orang yang hatinya bersih aja yang bisa silaturahim. Sebab yang hatinya kotor tidak mungkin bisa silaturahim. Sebab
ucapan itu adalah etalase hati. Apa yang ada di hati tercermin pada ucapan kita. Nah, jadi orang yang lembut hatinya maka akan juga berbicara dengan baik. Tapi kalau yang buruk hati, ya, yang hatinya kotor, tentunya yang keluar dari mulutnya juga kata-kata yang tidak bagus. Nah ini, maka untuk bisa menjalin silaturahim itu hati kita harus bersih, ya. Yang ada di hati adalah melihat orang itu adalah kasih sayang, bukan kebencian. Sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa betapa Rasul itu sangat penyayang, ya, sangat pengasih. Nabi bersabda, siapa yang tidak menyayangi yang di bumi maka tidak akan disayangi oleh Allah yang di langit. Nah, ya, bahkan di dalam hadis sampaikan bahwa kita diciptakan itu oleh Allah dengan rahman rahimnya Allah. Ar-Rahim mu'allaqatun bil ars yaqulu man wasolani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata Nabi bersabda bahwa Ar-Rahim itu tergantung di aras. Dia berkata, barang siapa yang menyambungkan silaturahim maka sama dengan menyambungkan rahmat Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim berarti memutuskan rahmat Allah. Ini sangat berbahaya, ya. Nah, untuk itu para jemaah sekalian, nomor satu memang di antara yang mendatangkan kemudahan rezeki atau di antara hikmah kita silaturahim adalah insya Allah akan dimudahkannya rezeki oleh Allah. Secara rasional bahwa kalau kitanya ramah, kalau kitanya baik, relasi kita banyak, maka untuk berbisnis itu insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Secara rasional saja bisa kita pikirkan. Kemudian akan dipanjangkan umurnya, tentunya orang yang bersih hati maka akan sehat, ya. Di dalam tubuh kita ada enzim, ya, yang kita butuhkan. Nah, kalau kita kalau hatinya resah, stres, gelisah, maka akan terjadi kelebihannya asam lambung. Asam lambung itu akan mempengaruhi ke dalam kondisi tubuh kita. Sebab kalau sudah naik, bisa lari ke jantung, bisa lari ke kepala, dan akan terasa tidak enak. Bahkan makan pun tidak akan enak. Nah, untuk itu, maka orang-orang yang hatinya busuk, bisa saja secara rasional bisa akan pendek umurnya, sebab akan banyak penyakit yang dia rasakan. Tapi bagi orang-orang yang bersih hati, yang hatinya bersih, yang berpikirannya jernih, tidak banyak musuh, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang suka, tentunya juga ingin akan menjadikan umur kita panjang sebab akan sehat, imun kita akan bagus. Gitu. Ini secara rasional. Apalagi kalau Allah menghendaki, apapun bisa Allah menakdirkannya. Kalau secara tekstual hadisnya bahwa akan dimudahkan rezekinya, ya, dan akan dipanjangkan umurnya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Itu berkat silaturahim kita akan banyak mendapatkan rezeki. Gitu. Kadang-kadang kan secara rasional, secara nyata kita berkunjung ke teman. Nah, tiba-tiba kan kita disuguhin air, disuguhin makanan, bahkan ayam yang dia sayangi juga karena ada teman yang datang disembelih, disuguhkan sama kita. Itu kan rezeki juga. Nah, gitu, ya. Jadi itu diantaranya bagaimana hikmah silaturahim akan dipanjangkan umur dan dimudahkannya rezeki. Kemudian para jemaah sekalian juga, nah, untuk hikmah kita bersilaturahim ini adalah akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kan ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya, salah seorang datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, beri kabar gembira kepadaku atau beri kabar tentang amal yang bisa menghantarkan bagus yang kamu sampaikan. Apa tadi pertanyaannya, gitu kan? Nabi mengulang, amal apa yang bisa menghantarkan aku ke dalam surganya Allah SWT. Lalu Rasul bersabda, anta'budallah la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilud darihimak falamma adbara qala an-nabiyyu in tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini datang seorang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasul, amal apa yang bisa menghantarkan aku ke dalam surga? Kata Nabi, sungguh pertanyaan yang bagus itu. Nah, maka apa kata Nabi pertanyaan tadi? Diulang lagi. Nah, maka Nabi bersabda, antak budallah wala tusriku bihi syai'a. Satu,
sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya. Ini Bapak Ibu, kita menyembah Allah dengan ikhlas namanya. Atau kita menyembah Allah tidak meyakini tentang keyakinan-keyakinan lain selain daripada Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, tempat kita bergantung. Segala sumber apapun yang kita harapkan hanya dari Allah. Dengan keyakinan itu, kita pasti akan menundukkan diri kepada Allah. Sebab dengan keyakinan itu kita hanya punya harapan, penolong hanya Allah. Dengan rasa itu, kita akan dipaksa untuk tunduk. Ya, aku tuh sebab kalau tidak tunduk, siapa yang bisa menolong kita? Nah, ya, jadi kita harus merasakan bagaimana Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadah. Wala tusyriku, atau ibadah kita tidak boleh disekutukan dengan Allah. Ya, dengan ria, dengan harapan-harapan lain. Dan kalau kita sudah mensekutukannya, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menghantarkan kita ke surga adalah anta'budallaha la tusyriku bihi, ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Ya. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat tentunya. Ya, orang-orang yang mendirikan salat juga tentunya dijamin. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga salatnya yang 5 waktu. Ulaika humul warithun, mereka akan mendapat warisan, alladzina yarisunal firdaus, akan mendapat surga firdaus, hum fiha khalidun. Nah, ini salat juga akan menghantarkan kita ke surga. Kemudian waktu dia zakah, dan membayar zakat. Ini juga termasuk yang akan menghantarkan kita ke surga. Jadi orang-orang yang pelit tentunya bukan menjadi bagian yang akan menjadi penghuni surga. Sebab orang pelit ini juga diancam dengan beberapa ayat Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kemudian di dalam kalau Bapak Ibu tahu dalam surat Al-Humajah, betapa ancaman Allah kepada orang-orang yang pelit. Wailul likulli humajatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'adada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadanna fil hutam. Kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'adada, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekali-kali tidak, kata Allah. La yumbadanna fil hutamah, ya. Dia kira hartanya akan menyelamatkan dirinya, akan langgeng. Sekali-kali dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tuh, jadi orang-orang yang pelit itu akan mendapatkan siksaan Allah sehingga dia tidak mau membayar zakat. Nah, ini supaya Bapak Ibu ketahui, ya, jangan sampai sudah rajin ibadah, rajin ke Mekah, pulang pergi haji, tapi pelitnya naudzubillah. Masjid di depan mata dibangun, kita nggak peduli. Hati-hati. Kemudian watasilu dari himak, ya, dan orang-orang yang menyambungkan tali silaturahim. Falamma adbara, ketika orang itu berlalu pergi, qala Nabi bersabda, intamassaka bima amar tubihi dakhalal jannah. Jikalau dia orang itu melakukan apa yang saya sampaikan tadi, maka dia dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita lihat betapa hebatnya nilai untuk menyambungkan tali silaturahim. Nah, kemudian Bapak Ibu, silaturahim itu juga akan ditolong oleh Allah, atau amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Ya, amal kita akan diterima oleh Allah. Sementara yang memutuskan sudah pasti akan ditolak amalnya oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad, inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah wa la yuqbalu amalu qati'ir rahim. Ini sungguhnya amal anak Adam, atau sesungguhnya anak Adam ini, ya, amal anak Adam, ya, kemudian oleh Allah dilihat oleh Allah, ya, seluruh amal anak Adam itu dilihat oleh Allah, kullu khamisi lailatal jumu'ah,
pada hari Kamis malam Jumat. Semua diterima. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, kecuali amalnya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oh, naudzubillah Bapak Ibu. Kita sholat rajin, ya, pulang pergi ke Mekah, ya, ibadah rajin, tapi dengan saudara tidak akur. Ya, tidak akur dengan saudara, kita saling benci. Bahkan ya ada serumah suami istri tapi tidak akur. Suami membenci istrinya, tiap hari marah-marah, ya, mengatakan kata-kata kotor kepada istrinya. Padahal istrinya sudah bekerja seharian, ngurus anak, ngurus ini, tapi suami bersikap kasar, ya, tidak lembut, naudzubillah, ya, tidak penuh kasih sayang. Padahal di dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, seutamanya iman adalah orang yang bagus akhlaknya, dan sebagus-bagus akhlak orang paling bagus adalah suami yang sangat lembut kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, jadi Bapak Ibu ini hati-hati, ya, para bapak khususnya. Jadi dengan suami jangan musuhan, istri juga memusuhi suami, memusuhi anak, memusuhi mertua, ya, memusuhi saudara, kakak, adik, saling bermusuhan. Naudzubillah. Rajin sholat, naudzubillah. Ketika amal orang-orang diterima, yang masih bermusuhan tidak akan diterima sampai dia saling memaafkan. Bahkan dalam hadis yang disampaikan bahwa setiap hari Senin dan Kamis Allah memberikan bonus kepada orang yang beriman dan tidak mensekutukannya. Apa bonusnya? Ampunan dari Allah. Kecuali orang-orang yang masih belum berdamai dengan saudara-saudaranya. Tuh. Jadi jangan kita sibuk ibadah itu hanya hablum minallah, ternyata hablum minanas kita nggak dijaga. Kita tahajud tiap malam, tapi dengan adik nggak pernah bertanya. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat, ya, dan para ulama menyampaikan bahwa yang disebut silaturahim dalam hadis Nabi, bahwa yang disebut silaturahim itu bukan sekedar menyambungkan silaturahim kepada yang baik atau udah yang biasa terjalin. Yang silaturahim yang utama adalah menyambungkan silaturahim kepada yang terputus, berusaha terus, tidak putus asa untuk menyambungkannya. Nah, itu yang hebat. Itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi hati-hati dengan silaturahim. Tadi di antara dampaknya kalau kita memutuskannya, maka tentunya amal kita akan ditolak oleh Allah SWT. Salat kita akan ditolak oleh Allah. Segeralah bagi yang Bapak Ibu mungkin ada punya masalah suami istri yang walaupun bersama tapi tidak akur, hatinya kotor, busuk, kesel, benci, ya, tolong saling memaafkan supaya terbuka rahmat Allah. Mungkin rumah kita sudah bagus, ya, harta kita dicukupi, anak-anak kita sudah selesai, ada yang kuliah, ada yang sudah selesai, tapi kok merasa sempit di rumah. Ternyata memang karena tidak ada rahmat Allah. Kenapa tidak ada rahmat Allah? Terputus rahmat Allah karena kita tidak menjalin silaturahim dengan baik, dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan mertua, dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak, dengan tetangga, dan sebagainya. Nah, untuk itu, maka jalinlah silaturahim dengan baik. Nah, ini diantara kehebatan silaturahim, ya. Amal kita udah pasti akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita akan mendapat pertolongan Allah. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ini juga riwayat muttafaqun alaih, ya Rasul, aku ini berbuat baik sama saudaraku. Aku sangat baik. Aku berkata ramah. Aku kasih dia apa yang dia butuhkan. Aku tolong. Tapi dia tetap benci kepadaku. Tetap dia benci kepadaku. Tapi aku terus saja berbuat baik kepadanya. Kata Nabi, teruslah kamu berbuat baik kepadanya, dan kau seakan-akan menyuapkan pasir yang panas ke dalam mulutnya, dan Allah, selama kau berbuat demikian, berbuat baik, maka Allah akan menolongmu. Nah, jadi orang-orang yang berusaha untuk terus menyambung silaturahim itu orang-orang yang akan pantas mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terus berusaha kepada saudara yang benci kita terus berusaha untuk menyambungkan, bayangkan kalau kita ini sudah dijamin pasti dapat pertolongan Allah. Nah, jadi jangan merasa rugi, merasa kesal, tapi kita justru merasa kasihan kepada saudara kita, dan kita merasa bersyukur bahwa hati kita dibersihkan Allah, kita dapat taufik hidayah, bukan mengambil jalan yang buruk, ya, yang jelek, yaitu kebencian, tapi kita berusaha memaafkannya dan mencari jalan supaya dia bisa baik kepada kita. Cuma yang dirahmati Allah SWT, ya, kemudian hal-hal yang bahaya kalau kita memutuskan saling silaturahmi. Yang pertama adalah kalau kita memutuskan silaturahmi, itu tentunya kita akan diancam dengan
siksa neraka dan kita tidak akan masuk surga. Nah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disampaikan la yadkhulul jannata qati'un. Ya. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wah, ya, makanya tadi sholatnya rajin, ke Mekah rajin, sedekah rajin, tapi ternyata silaturahim terputus dengan saudara. Gara-gara misalnya warisan, ya. Gara-gara merasa kakaknya nggak begitu perhatian sama adiknya, biasanya begitu, ya, hal-hal yang kecil kadang-kadang, ya, atau hal yang besar seperti tadi tentang warisan dan sebagainya. Nah, ternyata la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Ini dan memutuskan silaturahmi termasuk adalah perbuatan dosa besar. Ya, bukan dosa kecil dari silaturahim. Kemudian para jemaah sekalian, nah, kalau kita memutuskan silaturahim juga, tentunya memutuskan silaturahim adalah azabnya oleh Allah yang dipercepat. Tidak hanya di akhirat, di dunia akan dipercepat. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dawud, hadis Al-Hakim, hadis Bukhari, kemudian Imam Tirmidzi, disampaikan enggak, ma min dzambin ajru ayyu ajjalallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumnya bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada baghyu, ya, kezaliman yang berbuat buruk kepada orang lain, ya, kezaliman dalam berbuat buruk kepada orang lain, dan memutuskan tali kekeluargaan atau tali silaturahim. Tuh, jadi Ibu harus sangat takut lah kalau kita sampai memutuskan tali silaturahim. Apalagi ya itu di rumah dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, dengan ibu. Apalagi saya sering sekali sedih Bapak Ibu, bagaimana perlakuan anak kepada orang tua. Kadang-kadang anaknya itu tidak sabar, ya, tidak sabar, dan anaknya tidak memperlakukan orang tua dengan baik. Banyak orang tua yang ya sedih melihat anaknya kurang perhatian. Saya sering sedih ketika masuk ke rumah seorang yang rumahnya cukup megah, ya, saya lihat serbaluk peralatan rumah tangganya, tapi ternyata ketika saya lihat ibunya ditempatkan di kamar kecil dengan tempat tidur yang sederhana, tidak pakai AC, pakai kipas angin, dengan alasan ibu tidak biasa di kamar mewah, ibu tidak biasa pakai AC, nah, ibu tidak biasa di kasur yang empuk. Nah, maka ditempatkannya di kasur yang tidak bagus. Ini kalau sikap itu membuat ibunya juga ternyata terluka hati, nah, maka tertutup semua rahmat Allah, tidak terbuka. Itu. Ada lagi, saya kalau ada yang meninggal, kemudian saya datang dan saya ikut ngurus, kemudian saya minta, Bu, ada kasur kecil nggak buat alas ini, ketika dibawa ternyata tempat tidur yang kecil, yang tipis, ya, ini biasa ibu pakai. Saya sangat terharu, sedih, ya, sedemikian begitulah dia memperlakukan ibunya yang berjuang membesarkannya, melahirkannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang seperti itu terputus dari rahmat Allah. Tidak ada kasih sayang Allah bagi orang yang tidak mengasihi orang-orang yang punya jasa besar dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran surat Luqman disebutkan aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah dan kepada ibu bapak kita. Jadi syukur tidak cukup pada Allah saja, tapi harus bersyukur juga kepada orang yang punya jasa. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Artinya berterima kasih atas orang-orang yang punya jasa kebaikan pada kesuksesan kita. Kita juga harus berterima kasih wabil khusus kepada ibu bapak kita yang sudah membesarkan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian Bapak Ibu,
ya, mari kita bersilaturahim. Ya, jangan sampai kita menganggap saling bermusuhan itu sesuatu yang biasa saja. Ya, sebab tadi yang saya sampaikan betapa hebat akibat kalau kita memutuskan silaturahim. Dilaknat Allah, ya. Nauzubillah. Kita akan dilaknat Allah. Kemudian rezeki kita mungkin tidak akan berkah, walaupun banyak tidak akan menjadikan rezeki yang bisa kita nikmati dengan baik. Kemudian keluarga kita juga mungkin tidak akan bisa hidup tenang, bahagia. Kemudian juga umur kita bisa pendek karena hati yang busuk akan menimbulkan banyak penyakit dan stres. Kemudian Bapak Ibu, ibadah kita tidak terima oleh Allah. Sholat kita, tahajud kita, puasa Senin, Kamis kita, ya, puasa ibadah puasa Ramadan kita. Kalau kita masih saling benci, khususnya dengan saudara kita, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita saling memaafkan. Nah, kemudian para jemaah sekalian, bahayanya kebencian ini akan merusak berbagai kebaikan-kebaikan. Ya, berbagai kebaikan yang mestinya kita raih akan terputus ketika kita saling membenci. Satu, tidak adanya jalinan silaturahim tadi. Tidak ada bertemu. Tidak bertemu berarti tidak saling menyapa. Kalau kita bertemu kan ucapan salamnya jadi kebaikan, senyumnya akan menjadi kebaikan, salamnya akan kebaikan, masuk rumahnya duduknya akan jadi kebaikan, lalu disuguhinya air minumnya, oleh-olehnya semua akan jadi kebaikan, ngobrolnya akan jadi kebaikan, semua jadi kebaikan. Betapa banyak kebaikan. Ketika berpisahnya pun kita saling mendoakan, ya, mengucapkan doa-doa. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan mendoakan keluarganya, mendoakan sahabat, semuanya didoakan. Ketika kita berpisah saat kita sesudah berjumpa. Dengan saling benci, semua terputus. Maka kesuksesan setan yang diutus iblis untuk menggoda manusia, yang mendapat predikat menjaga penghargaan dari iblis, setan-setan yang disebar untuk manusia adalah setan yang mampu memutuskan jalinan silaturahim. Itu yang mendapatkan predikat atau setan terbaik di hadapan iblis. Sebab ini akan menjadikan manusia banyak kehilangan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang harus kita jaga dengan baik. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan kita mau berdiskusi atau Mas Reza akan menambahkan atau yang lainnya akan memberikan pertanyaan. Silakan kita pakai berapa menit ke depan kita saling diskusi atau yang akan disampaikan pertanyaan. Silakan Mas Reza kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ini sudah ada Pak Haji Karmanto yang bertanya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana dengan seseorang yang dianggap punya kedudukan, terus mengucapkan selamat hari raya selain hari raya Islam dengan alasan solidaritas? Nah, ini juga kan, betul, siapapun Pak. Ya, udah ya pertanyaannya ya udah. Ada yang kedua nih Pak Ustadz. Udah Mas Reza. Yang kedua, bagaimana dengan seorang makmum bila dalam sholat? Ya. Ya enggak, itu Pak Ahmad, Pak siapa tadi yang Pak Karmanto. Pak Karmanto ya, baik. Ya. Ya. Pak Karmanto, baik Pak. Tadi yang pertanyaan pertama Pak Ustadz. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau ada Ustadz dengan seseorang ya yang dia nggak punya kedudukan terus mengucapkan selamat hari raya se-Islam, hari raya selain Islam dengan alasan solidaritas. Ya, kalau kita lebih takut, lebih takut kita menjaga solidaritas ya daripada menjaga akidah, akhirnya kita akan mengorbankan akidah. Sebab sudah jelas ya, kalau kita mengucapkan selamat ini akan mengganggu akidah kita. Sebab ucapan selamat itu tidak hanya sekedar ucapan. Pada hari Natal itu sebab sudah tahu bahwa Natal adalah
diyakini oleh kaum Nasrani bahwa itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai Tuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 7:3-nya adalah Allah menegaskan lagi, laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu salah satu di antara yang tiga. Nah, ini kan sudah lebih jelas kan. Bahwa kita nggak boleh mengucapkan selamat pada yang meyakini kalau Allah itu tiga, kalau Isa itu adalah di antara Tuhan. Nggak boleh. Berarti kan sudah terganggu akidah kita, sudah jelas. Demi apapun, demi solidaritas, kan tadi kalau tidak begitu intoleran. Padahal sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita nggak boleh mengganggu pada upacara mereka. Nggak boleh. Tapi kita nggak boleh membantu. Itu. Tapi kalau kita kirim kue, boleh aja. Tapi jangan ucapin selamat sambil kirim kue bilang selamat. Ya, itu ya. Saya punya tetangga non-muslim, persis nempel temboknya dengan saya. Tapi saya baik, dia juga baik. Dan dia tahu kalau saya tidak boleh mengucapkan, dan dia akui. Gitu, kalau kitanya ini baik, dan dia juga paham terhadap batasan, dia nggak menjadi masalah. Dia bilang, Ustadz kan memang tidak boleh ya. Dan itu juga, sangat masuk akal tidak bolehnya itu. Sebab kita kan tidak meyakini tentang ajaran qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abidu dinukum walid. Sudah jelas di Al-Kafirun itu ya, bahwa tidak ada alasan apapun untuk mengucapkan selamat hari Natal, dan ini adalah sudah juga disampaikan oleh MUI ya, bahwa haramnya mengucapkan kalimat selamat Natal pada hari Natal. Itu ya. Baik. Kemudian apalagi yang kedua, bagaimana dengan seorang makmum bila dalam sholat, apa kita harus juga mengikuti bacaan imam meski dalam hati, atau lebih baik diam saja? Kan betul. Tidak ju'ilal imam itu dijadikan imam itu sebagai pemimpin, imam itu ya. Faidah kabara fakir, kalau imam takbir kita pun takbir ya. Kemudian imam ruku. Nah, faidah qara'ta fansitu, kalau imam sedang baca dengarkan, Pak, begitu Pak dalam hadisnya. Itu. Maka kalau kita bermakmum, kita biasa takbir Allahu Akbar, menunggu sampai imam selesai Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sudah gitu, imam iftitah, kita pun iftitah, tapi jangan kencang. Iftitah kan harus sirri, harus di dalam, tidak boleh diucapkan dengan keras. Imam baca Fatihah, kita dengarkan bacaan Fatihah imam, kita simak, jangan kemana-mana tuh, kita simak bacaannya. Imam baca surat, nah ini ada dua pendapat ya, ada pendapat ulama bahwa kita tidak harus lagi baca Fatihah, sebab kita sudah mendengarkan Fatihah imam itu sama dengan membaca. Nah, di dalam Ibnu Katsir sampaikan beberapa pendapat ulama itu kita tetap baca Fatihah sekalipun bacanya di dalam hati ya, gitu, tidak keras, memang tidak boleh keluar gitu. Atau yang hebat itu imam kayak imam di Madinah Pak ya, imam menyediakan, Imam Hudayfi ini, imam menyediakan waktu selama makmum bisa baca Fatihah gitu lah, walau bolin diam. Nah, ya, makmum baca Fatihah gitu. Kemudian baru imam melanjutkan bacaan suratnya. Gitu, ya. Jadi tetap karena ada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kalau tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Ada pendapat bahwa kalau kita sedang berjamaah, sebab ada perintah fa idza fansitu, kalau imam sedang baca, kita dengarkan, maka pendapat ini mengambil bahwa bacaan Fatihah imam itu kalau sudah didengarkan oleh kita sama dengan membacanya. Jadi tidak harus nanti ketika baca surat tetap kita mendengarkan juga, tidak baca Fatihah apalagi dikencangkan. Itu. Kedua, imamnya memberi kesempatan untuk makmum baca surat Al-Fatihah, tapi tetap Fatihahnya tidak dikeraskan. Sekedar baca tidak sampai terdengar. Itu. Kemudian
apa namanya, yang berikutnya adalah mengikuti di surat Al-Fatihah kita. Gitu. Tetapi yang lainnya kita baca, yang lainnya, rukunya, sujudnya baca, tahiyatnya baca. Sebenarnya ada jemaah yang kalau berjamaah nggak baca apa-apa, kan sudah berjamaah, ditanggung jawab oleh imam. Itu salah. Ya, kita semua baca, ya, kecuali Al-Fatihah dan surat. Saat imam menzaharkan, sebagian ulama kita cukup mendengarkan. Itu, ya. Gitu. Walaupun ulama yang lain tetap kita harus baca surat Al-Fatihah. Itu baik ya. Udah, Mas Ya. Pak Haji Kartono, Karmanto ya. Maaf. Karmanto. Ya. Ada Baik. lagi Mas Reza? Selanjutnya dari Pak M. Dayan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Apa Ya. Pak Haji Dayan ya? Apabila ada orang yang sudah menjolimi kita, bahkan orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan merugikan kita, apakah tetap menjaga silaturahim, bahkan orang tersebut sudah merugikan kita, cara menyikapinya bagaimana Pak Ustaz? Ya Pak, kalau lihat hadis Nabi yang tadi ya Pak, yang datang seseorang kepada Nabi, tapi ini saudaranya Pak, bukan orang lain. Saudaranya itu dia berbuat sangat baik kepada saudaranya, Pak. Tapi saudaranya memang berbuat buruk kepadanya. Tapi dia tidak putus asa, dia baik aja. Mungkin udah saking udah nggak tahannya, ngadu ke Rasul nih, sahabat ini. Ya Rasul, aku punya saudara, saya berbuat baik kepadanya. Saya bantu dia, saya tetap berbuat baik dia, kunjungi dia, tapi dia tetap berbuat buruk kepada saya. Apa kata Nabi? Kalau engkau kata Nabi, engkau sudah menyuapi pasir yang panas ke mulutnya. Artinya kalau dia tetap tidak berubah, itu sebetulnya yang celaka itu bukan kita Pak, yang didolimi. Dia yang bakal celaka, yang mendolimi kita. Sementara kita, kata Nabi, kalau engkau tetap berbuat demikian, artinya berbuat baik kepadanya, Allah pasti menolongmu. Pak. Jadi bisa dijadikan wasilah kesabaran Bapak, ya, tetap berbuat baik kepada yang mendolimi, jadi wasilah akan ditolong Allah, gitu ya. Bisa saja anak kita jadi soleh, kita jadi, bukan tidak sedikit orang yang dolim makin hancur tuh, sementara yang didolimi makin maju, itu ya, tidak sedikit yang begitu. Artinya yang didolimi ditolong Allah, sementara yang mendolimi, nah itu kan tadi yang ma min dzambin ajadu ayu ajalallahu li sahibil uqubata fid dunya ma amayad dakhiru lahu fil akhirah min baghi, minal baghi, itu yang akan didahulukan azabnya oleh Allah di dunia, tidak ditunda. Al-bagyu, satu, mendolimi orang di dunia Pak. Ya, kita yang terdolimi untung sebetulnya, sebab akan ditolong Allah. Jangan takut. Justru yang merugi itu yang mendolimi kita. Dia tidak akan enak tidur, dia tidak akan suka bertemu dengan kita, tersiksa sebetulnya Pak. Kasihan. Asal kita sabar, kita dalam kebaikan dan pertolongan Allah. Tetapi gini Pak, kalau memang sekiranya kita ketemu bakal menjadikan keburukan, ya tidak usah ketemu, kita berusaha untuk tidak ketemu saja. Gitu. Sebab ketika ketemu dia pasti akan marah, lebih marah kepada kita. Bukan kita bisa dicelakai oleh kita. Ya, tidak harus ketemu kalau sudah begitu. Tetapi tetap kita niatan hati baik, kita tetap mendoakan dia. Kalau memang saudara butuh pertolongan, kita tolong. Balik kalau ke saudara kita kan, itu tetap kita harus berbuat baik. Itu Pak Haji Dayan, ya, insya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, ya, agar kita tetap sabar menghadapi orang-orang yang benci kepada kita, berdolim kepada kita. Tapi yang sering terjadi nih Pak, kadang-kadang nih ada persaingan usaha, persaingan ini, ya tiba-tiba kita sakit, di antara keluarga kita sakit. Nah, ada yang salah, ya, kita langsung menuduh bahwa yang menjadikan istri kita sakit, anak kita sakit itu tetangga saya yang benci kepada kita. Nah, ini padahal tidak terbukti perlakuan itu. Apalagi berita itu datang dari yang disebut orang pintar. Oh, Pak Bapak ini dikerjain sama si Anu. Wah, ini bisa bahaya, Pak. Ya, kita lebih bagus husnudzon, tidak boleh suudzon. Kalau sudah begitu, ya, jangan berprasangka buruk pada hal yang belum jelas, belum pasti. Ya, apalagi hal-hal yang gaib. Ya, yang menimbulkan akhirnya malah tambah benci, tambah perpecahan,
padahal belum tentu dia. Nah, ini yang bahaya. Maka dilarang kita bertanya kepada kahin, kepada paranormal, haram hukumnya. Bahkan ibadah sholat kita tidak diterima 40 hari bagi yang datang kepada kahin, dukun, paranormal. Bahkan kalau kita bertanya dan percaya, sama dengan kita tidak percaya kepada Al-Quran. Sebenarnya kita kafir terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang bahaya. Sering terjadi Mas Reja yang begitu. Jadi dia merasa kurang hubungan baik dengan seseorang, tiba-tiba ada yang sakit, langsung aja, oh ini kerjaannya si Anu karena benci. Hati-hati, sebab itu adalah sudah suudzon namanya, buruk sangka dan dosa. Baik, Mas Reja, Haji Dayan, ya. Monggo, siapa lagi? Silakan. Dari Ibu Nina nih, Pak Ustadz. Ibu Nina, mangga Ibu Nina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memutus silaturahmi dengan saudara non-muslim, apakah ancamannya neraka juga, Pak Ustadz? Baik, Pak. Baik, Pak Ibu Nina. Kalau hubungan secara sosial, kita berlaku zalim juga, berbuat salah kepada mereka, sama ancamannya adalah neraka. Ya, misalnya, tapi kalau memang perbedaan akidah yang menyebabkan mereka itu benci kepada kita, gitu kan? Dan kalaupun kita masuk ke dalamnya, kita tidak akan mendapatkan ruang untuk kebaikan, dan dia tidak akan suka, kita tidak harus memaksakan untuk datang, gitu, ya, yang tidak seagama, gitu, ya. Dan ini tidak dosa, sebab niatan kita tidak untuk memutuskan. Tapi kalau kita sama-sama misalnya ada masalah yang dengan mereka bukan masalah kebencian karena keislaman, karena masalah sosial lah gitu. Sehingga kita saling benci, nah itu sama. Saling bencinya kita dengan mereka, dan kebenciannya bukan didasarkan pada gangguan akidah, pada kebencian mereka kepada kita, gitu. Ini pada hubungan sosial, ini juga sama berdosa namanya. Sebab kita pun harus tetap menjalin kebaikan dengan mereka, dan ini menjadi syiar bagi kita, menjadi dakwah bahwa akhlak Islam itu luar biasa hebatnya. Kalau mereka misalnya kesusahan, kita tetap harus menolong mereka, gitu ya. Kalau mereka punya kesulitan, kita bisa bantu mereka. Dan kita tidak boleh menceritakan aibnya sama. Kita tidak boleh mendolimi, tidak boleh menipunya dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau sudah masalah akidah, mereka tidak suka karena kita akidah, nah itu tidak apa-apa ya, putusnya karena akidah namanya. Udah, kamu karena sudah pilih Islam, jangan menginjak lagi rumahku. Aku benci sama kamu. Kalau kamu kesini, gua bunuh. Nah, itu sudah nggak boleh. Sudah, artinya memutuskannya tidak dosa namanya, ya. Sebab mereka membahayakan dan mengancam namanya. Itu ya tidak dosa. Sebab mereka sudah benci gara-gara kita misalnya berbeda akidah dengan mereka. Gitu, ya. Begitulah Ibu siapa? Ibu Nina. Ibu Nina. Ya. Selanjutnya dari akun sosial media Facebook nih, Ibu Riana Salri Putri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan kecenderungan wanita yang tidak terlalu suka bergaul, kumpul, atau main ke rumah tetangga atau keluarga? Apakah sikap tersebut termasuk dikategorikan untuk silaturahmi? Oh, baik. Oh, ini pertanyaannya luar biasa. Bagaimana nih, kita kan ada para wanita yang menjaga dirinya supaya maaf begini aja. Gini pas saja. Tergantung bagaimana kondisi namanya ya. Kalau mereka tidak berkunjung ke tetangga itu karena menjaga takut berbuat dosa, karena setiap ketemu pasti gibah misalnya kan. Kalau berkumpul tidak berbuat kebaikan, malah terjerumus pada kemaksiatan, nah itu memang malah bermanfaat untuk tidak kumpulnya, mendapatkan pahala. Karena kita menghindarkan maksiat adalah perbuatan yang baik dan tidak berdosa namanya. Gitu ya. Tetapi kalau tidak mau berkumpulnya itu karena malas, nih nggak silaturahim, orang lain kumpul, padahal dalam kebaikan kumpulnya. Artinya misalnya ada tasyakuran, rumah baru misalnya kan, pindah rumah, orang lain kumpul, dia nggak mau kumpul gitu ya. Untuk berbuat baik, itu kenalan dengan tetangga yang baru gitu.
Ya, kalau begitu ya berdosa namanya, sebab dia tidak menjalin silaturahim dengan baik. Maka di antara 7 golongan orang yang dapat naungan Allah dikala tidak naungan di padang mahsyar adalah 2 orang yang bersahabat, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, itu yang jadi dasarnya. Kalau ketemunya dengan tetangga ini karena Allah, ya, menjaga aturan-aturan Allah dalam kebaikan, maka itu bertemunya mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi kalau bertemunya ternyata akan melakukan perbuatan dosa, di antaranya bergibah, mendingan tidak boleh ketemu. Jadi belum tentu yang pendiam di rumah itu adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau niatannya karena memang takut terjebak pada gibah dan sebagainya, maka lebih dia diam di rumah. Itu ya tergantung kondisi. Baik. Pertanyaan kedua masih dari Bu Riana, itu bagaimana tata cara pembagian nafkah dari suami untuk istri dan anak dengan pemberian kepada ibu orang atau kedua orang tuanya? Oh ya, Masya Allah, ya, baik. Ya, seorang laki-laki adalah wajib memberi nafkah kepada istri, anak, dan orang tuanya. Kalau kepada orang tuanya itu kan tidak mutlak sendiri ya, kecuali anak tunggal laki-laki misalnya kan. Kalau kepada orang tuanya itu berarti kan kalau anaknya banyak ya artinya saling lah gitu. Tapi dia tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Maka datang seorang perempuan kepada Rasul, ya Rasul, suamiku ini hampir setengah dari penghasilannya diberikan kepada orang tuanya. Kata Nabi, andai semua yang diberikan itu semuanya dia tidak akan bisa mengganti menebus bagaimana kehebatan orang tuanya untuk membesarkannya. Itu ternyata suami harus adil namanya, harus sangat adil. Dia harus melihat bagaimana kebutuhan istri dan anaknya, juga dia harus melihat bagaimana kebutuhan ibu. Itu ya, ini harus adil dan harus terbuka. Itu ya, dari penghasilan dia diutamakan dulu untuk istri dan anak. Itu diutamakan dulu. Ini yang menjadi kewajiban utama. Kemudian untuk ibu dan ayah, atau untuk orang tuanya, Itu. Nah, kalau memang ini orang tuanya mampu, ya, tidak kesusahan namanya, ini kan bisa tidak jadi utama gitu, tidak harus menjadi bagian sama lah, atau bagian utama gitu. Tapi kalau memang orang tuanya itu tidak mampu, maka ini menjadi kewajiban utama, sama dengan kewajibannya kepada istri dan anak-anak gitu. Nah, untuk itu maka para wanita, Pak Ibu harus tahu kalau laki-laki itu adalah hak ibunya, maka ketika dapat waris, laki-laki itu mendapat lebih besar daripada perempuan. Jadi perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki. Kenapa? Sebab laki-laki masih berkewajiban menafkahi ibunya, menafkahi ayahnya, dan menafkahi kalau ada kan ponakan-ponakan. Gitu. Nah, jadi keadilannya sebetulnya tergantung kondisi bagaimana suami mendapatkan penghasilan berapa. Itu lalu kebutuhan istri berapa, kebutuhan anak berapa, tetapi jangan dilupakan kebutuhan ibunya. Dan istri yang solihah harusnya mendorong suaminya untuk membantu ibunya. Demi Allah, dengan meringankan beban ibunya, dengan ridho ibunya, maka dia akan mendapatkan keluarga yang bahagia. Itu. Tetapi sebaliknya suami jangan juga istri dan anaknya kesusahan, ibunya udah sejahtera malah disejahterakan terus. Atau istri dan anaknya hanya sebagian sisa dari yang diberikan kepada orang tuanya. Itu juga tidak adil, tidak bagus. Ya, jadi sama-sama ini harus diperhatikan dengan baik. Gitu ya Ibu. Jadi suami harus sangat adil ketika memperhatikan istri dan anak, juga orang tua. Memang ada orang tua yang dominan ingin menguasai harta anaknya. Tapi tidak sedikit juga malah istri yang ingin menguasai harta suaminya, sehingga ibu mertuanya nggak berani
masuk ke rumah anaknya, gitu. Atau ketika anaknya datang, anaknya kalau mau ngasih ke ibunya harus izin sama istrinya dengan sangat ketakutan. Nah, itu yang salah, dosa. Harusnya istri justru menyediakan. Kalau nafkah diserahkan kepada istrinya, nih ma, buat kebutuhan kita. Lalu sisihkan, nih mas, buat ibu. Mas, oh itu hebat, itu luar biasa. Itu berkah namanya. Berkah ya. Gitu. Kadang-kadang banyak di antara para ibu yang tidak mau berbagi dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Ini lagi. Banyak ibu-ibu yang menguasai mutlak harta suami. Suami dapat gajian, diserahkan semuanya, diberikan rumah atas nama istri. Diberikan mobil atas nama istri. Atas nama istri, atas nama, semuanya atas nama istri. Gitu. Ketika suaminya udah pensiun, suami sudah merasa nggak punya apa-apa. Yang kayaknya merasa istrinya. Sebab semua atas nama istri. Gitu. Suami ingin ngajak ibunya aja ke rumahnya, takut. Ya kan? Nggak sedikit yang begini ya Pak. Naudzubillah. Ya. Nah, ini istri yang durhaka namanya. Sehingga suaminya itu merasa tidak merasa punya apa-apa. Semua dikuasai. Saya pernah Pak mendapatkan jemaah haji dulu yang begitu. Ya, begitu dia ngadu. Dia nangis bahwa ibunya juga tuh ke Mekah. Ya, ternyata istrinya dominan menguasai semua. Jadi hasil penghasilan diserahkan istrinya dan dikuasai. Bahkan mobil aja suaminya mau pakai izin istrinya. Coba bayangkan. Nah, ibunya nggak berani. Suaminya dulu berlayar. Mudah-mudahan diampuni Allah kalau ada salahnya. Suaminya berlayar. Jadi istrinya yang menguasai semua harta suami. Sehingga mau pakai mobil aja izin katanya saya Polsek. Izin sama istri. Nah, ini yang tidak baik. Ya, ingat bahwa yang membesarkan suami kita, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, yang ngurus sampai dia besar, disekolahkan sehingga dia punya bekal ilmu dan bekerja sukses, itu adalah orang tuanya, mungkin saudaranya. Ini para ibu ini harus tahu. Ya, maka ketika dia sukses, ibu-ibu kan tahunya suami sudah banyak uang, sudah dapat gaji, nggak ikut berjuang tuh Pak Ibu, nggak ikut. Untuk itu maka harus menghargai, harus adil kepada keluarganya. Itu nanti suami udah pensiun, muliakan dia, jangan menjadikan dia terasa nggak punya apa-apa. Itu muliakan. Kalau ada gajian atau apa uang, suruh pegang suami. Nanti ketika cucu-cucu datang, tuh sama kakek minta uang, senang dia, enggak sih. Ini jangan sampai suami nggak boleh pegang uang, jangan pegang uang nanti habis. Ini sama ibu aja uang. Nanti kalau sama bapak habis, nggak karuan. Nah, kan datang cucu, kek minta uang, jangan minta ke kakek nggak punya duit, udah pensiun. Nah, kan makin kasihan. Itu dosa, itu durhaka. Harusnya muliakan, nih Pak pegang, nanti kalau ada apa-apa bapak nggak susah minta ke ibu. Ini keperluan bapak. Gitu ya. Gitu ya Mas Reza. Ibu siapa tadi, maaf? Ibu Riana. Halo? Ibu Riana. Ibu Riana ya? Ya, Ibu Riana dari mana itu? Melalui Facebook, Pak Ustadz. Melalui Facebook ya. Ya. Ibu Riana jadi begitulah. Jadi suami memang harus adil, sangat adil. Bagaimana kebutuhan keluarga dan anaknya, dan kalau ibu memang sudah, apalagi sudah tidak ada yang memperhatikan, suami sudah meninggal, anak-anak yang lain tidak mampu, maka ketika suami kita mampu, dorong untuk membantu ibu. Kalau perlu bawa ibunya ke rumah kita, bahagiakan dia, berkah. Ya, jangan takut. Baik ya. Ada lagi Mas Reza? Ya. Alhamdulillah, tadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup juga Pak Ustadz. Iya. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan termasuk jawaban hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum tutup, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Ali. Ustadz. Baik. Mari Bapak Ibu kita rundukkan hati kita, mohon kepada Allah. Semoga Allah ya memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita senantiasa dapat mampu menjalankan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang bisa menjalankan semua perintahnya dan mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah sampai akhir hayat kita.
ya, sehingga kita husnul khatimah. Wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillah bil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'ali min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami sejak kami balik sampai hari ini ya Allah. Baik dosa yang kami masih ingat atau sudah kami lupakan ya Allah. Baik dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Kasihani sayangi mereka ya Allah. Mereka telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Sehingga mereka ridho terhadap kami. Sebab dengan ridho orang tua, Engkau akan ridho kepada kami. Dengan murka orang tua, Engkau pun akan murka kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami hamba-hambamu yang senantiasa Engkau ridhoi. Angkat derajat mereka ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Tempatkan di alam barjahnya di Raudhatul min Riyadil Jinnah. Ya Allah ya Rabbana, lembutkan hati kami, bersihkan hati kami dari setiap kekotoran. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk tetap menjalin silaturahim, wabil khusus kepada sanak keluarga kami, kepada suami, istri kami, anak-anak kami, tetangga kami, dan keluarga-keluarga kami, baik keluarga yang dekat atau yang jauh. Kami mampu menjalin silaturahim dengan baik, sehingga rahmat-Mu akan bercucuran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari orang-orang yang berbuat dolim terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkan kami kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari setiap keburukan, ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah dan taufik agar kami mampu terus berjalan di jalan yang Kau ridhoi hingga akhir hayat kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali atas tausiahnya pada malam hari ini. Juga Ibu Bapak jamaah sekalian telah hadir pada pengajian kita pada malam hari ini. Jangan lupa juga insya Allah besok juga masih ada pengajian. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Sugiarto dengan tema meningkatkan iman dan tawakal di tengah musibah. Ya, alhamdulillah. Kembali ke hadirin Ibu Bapak jamaah sekalian di waktu yang sama pukul 19.45. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan buat baca doa penutup majelis. Subhanallahumma ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.